Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan mulai di pembelajaran 4 subtema 2 masih dengan tema 1. Selain itu, Ibu juga mau mengajak kalian untuk lebih semangat dalam belajar. Karena akhir-akhir ini kalian semangat belajarnya sudah menurun. Nah, maka dari itu, Ibu mau mengajak kalian lebih semangat dalam belajar. Selain itu juga, hari ini sudah memasuki bulan Agustus, di mana pada tanggal 17 besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk menghormati para jasa pahlawan yang sudah semangat merebut kemerdekaan dari para penjajah, kita sebagai siswa sekolah dasar harus semangat dalam belajar agar bisa menghormati jasa para pahlawan. Nah, pada di halaman 110 ini ada teks dengan judul Perbedaan Bukan Penghalang. Yuk, kita baca sama-sama sambil kalian perhatikan juga tulisan yang ada di HP kalian tentang teks perbedaan bukanlah penghalang. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan setiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin kepada teman-teman untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa kelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih, lalu tak terasa ketika tiba waktu sekolah zuhur, Udin, Siti, dan serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadah. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain tidak menjalankan ibadah sholat, melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, dari teks di atas, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung, tulis pada tabel berikut. Nah, di sini Ibu mau kalian mengerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks yang sudah kita baca bersama. Nah, jika kalian masih kurang mengerti, kalian boleh membaca ulang teks perbedaan bukan penghalang di buku tema kalian masing-masing. Setelah kalian baca, kalian kerjakan. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ada di teks di atas ini. Nah, di sini setelah kalian sudah kerjakan tugas gagasan pokok dan gagasan pendukung,
Di sini Ibu juga mau menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaan bekerja sama. Berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu contoh dari kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat adalah ronda malam. Nah, di sini adalah gambar dari ronda malam. Ronda malam adalah salah satu contoh kerjasama yang biasa dilakukan masyarakat. Meronda malam itu adalah suatu kegiatan di mana para masyarakat atau para bapak-bapak yang ada di lingkungan rumah kalian itu bekerja sama untuk mengamankan lingkungan rumah kalian dari para maling atau pencuri. Nah, biasanya itu dilakukan malam-malam ya hingga pagi. Selain itu juga ada yang namanya kerja bakti. Nah, kerja bakti di sini gambarnya sama ya, Nah ya. Seharusnya berbeda. Nah, Ibu pakai foto yang ini aja. Nah, ini adalah salah satu foto kerja bakti. Kerja baktinya ngapain aja? Nah, tadi di teks pada video kemarin Ibu sudah menjelaskan salah satu bentuk kerjasama atau kerja bakti yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama atau membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kerja bakti. Kerja bakti juga hampir sama dengan gotong royong. Nah, di sini adalah salah satu contoh juga dari gotong royong. Biasanya gotong royong itu dilakukan oleh para masyarakat dalam misalnya di sini contohnya itu membuat atau membetulkan pos kamling dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga gambar ini adalah salah satu contoh dari kerjasama, yaitu ada ronda, kerja bakti, dan gotong royong. Nih, pada halaman 113, Ibu mau kalian mengerjakan apa saja kerjasama yang ada di lingkungan rumah kalian. Ya, kalian tulis di sini, ceritakan apa saja kerjasamanya. Misalnya di lingkungan rumah Ibu itu biasanya ada kerjasama membersihkan masjid yang ada di lingkungan rumah Ibu secara bersama-sama. Atau kerjasama yang lain adalah gotong royong untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, untuk di halaman 113 kalian kerjakan, kalian tulis di buku tema kalian masing-masing. Nah, selain itu, pada halaman 119, nah di sini kalian harus berdiskusi bersama orang tua kalian di rumah. Diskusinya adalah kalian diskusikan hari besar agama apa yang biasanya terjadi di lingkungan rumah kalian. Nah, biasanya kalau di lingkungan rumah Ibu, hari besar agamanya itu adalah kita merayakan Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, di sini kalian buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Misalnya kalau hari besarnya itu Idul Fitri, biasanya Ibu itu membuat ketupat. Nah, di sini Ibu akan menggambar ketupat. Atau misalnya hari besar agama kalian adalah Natal. Nah, misalnya itu kalian bisa gambar di sini adalah pohon Natal, kado, dan berbagai malam kudus atau lain sebagainya. Kalian bisa gambarkan di sini sesuai dengan agama kalian atau sesuai dengan apa yang ada di lingkungan rumah kalian. Ya, bisa gambar kambing misalnya ya saat hari besar Idul Adha, atau gambar ketupat atau gambar beduk, terserah sesuka kalian, seimajinasi kalian gambarkan di sini. Ya, cukup itu gambar saja, dan selanjutnya kalian juga kerjakan di halaman 120 tentang perayaan apa yang sudah kalian gambarkan, lalu kalian ceritakan di halaman 120. Kalian ceritakan misalnya di sini kalian gambar Idul Adha.
Ya, gambarnya itu gambar kambing sama sapi. Nah, kalian ceritakan pada hari Idul Adha kemarin saya ikut serta dalam berkurban, yaitu saya berkurban kambing. Nah, kalian ceritakan di sini. Ya, cukup sekian. Itu saja tugas dari Ibu. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh japri Ibu secara langsung. Oke, dadah.